Shalom, jumpa lagi dengan Pak Warisman hari ini pada pelajaran agama Kristen. Selamat belajar hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Sudah siap? Let's go! Langsung aja yuk, kita akan bahas materi sama-sama hari ini, yaitu ibadah yang sejati. Nah, bahan Alkitabnya terdapat dari Roma 12 ayat 1-2 dan Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Kamu juga bisa lihat di dalam buku paket halaman 1 sampai dengan halaman 6. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini jikalau Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan yang sempurna di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar. Berikanlah kami hikmat-Mu agar dapat memahami materi pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Nah, anak-anak, kita akan menyimak sebuah cerita. Dia adalah Anton. Anton adalah seorang siswa yang duduk di kelas 6 SD. Sama seperti kamu saat ini, sudah kelas 6 SD. Suatu hari, sepulang sekolah, Anton berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan toko. Bapak itu sedang sakit. Ia mendekat dan berdoa dalam hatinya. Tuhan, kasihan sekali bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolonglah bapak ini, Tuhan. Lalu ia melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang nenek yang sedang menarik gerobak yang berat. Nenek itu adalah seorang pemulung. Anto memandang si nenek dan berdoa dalam hatinya. Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat? Ia sudah tua. Tolonglah nenek ini, Tuhan. Selanjutnya, ia bertemu dengan seorang anak perempuan kecil yang sedang mengais sampah. Ia melihat anak itu membuka bekas bungkusan makanan dari tong sampah dan memakan sisa nasi yang ada dalam bungkusan itu. Anto kembali bertanya, Tuhan, anak kecil ini kelaparan. Mengapa anak ini kelaparan sehingga ia harus makan dari sisa makanan yang ada di tong sampah? Akhirnya, Anto tiba di rumah. Peristiwa yang ia lihat dalam perjalanan ketika pulang ke rumah masih terbayang-bayang. Anto menemui ibunya. Dengan tidak sabar, langsung ia menceritakan kejadian itu, serta mengeluh mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu kepada mereka. Ibunya menyadarkan Anto dan berkata, "Mengapa kamu mengeluh? Tidak sepantasnya kamu marah atau menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kamu lihat. Tuhan tidak diam. Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menciptakan kita, umat manusia, agar kita dapat saling menolong. Tuhan menghadirkan kamu di dunia agar kamu bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Nah, kalau begitu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu mereka? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Silakan ditulis di buku PS-nya dan dijawab. Sambil menjawab, videonya bisa di-pause dulu. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Ibadah tidak hanya menyangkut persekutuan atau kegiatan di gereja seperti biasanya dan rumah-rumah ibadah,
melainkan berhubungan dengan seluruh sikap hidup kita setiap hari. Ibadah yang sejati bukanlah hanya sekedar kita beribadah setiap hari Minggu dengan rajin. Tidak juga terbatas pada menyanyi saja, kemudian berdoa, kemudian membaca firman Tuhan saja. Nah, di dalam surat Yakobus 1 ayat 26-27 mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Jadi, ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita, yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kemudian Rasul Paulus ketika menjelaskan pengertian ibadah di dalam Roma 12 ayat 1-2, bagi Rasul Paulus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan, dan perbuatan atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dapat terjadi dan terungkap melalui bagian-bagian tubuh kita. Lalu bagaimana caranya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai wujud dari ibadah yang sejati? Misalnya adalah kita menggunakan otak kita untuk merancang dan merencanakan hal-hal yang baik dan benar. Kemudian, mulut digunakan untuk mengatakan hal yang baik dan benar untuk memuji teman contohnya, bukan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Kemudian tangan kita gunakan untuk membantu orang tua. Kemudian telinga kita untuk mendengarkan nasihat orang tua atau guru atau pelajaran di sekolah. Nah, dengan demikian, ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, namun dilakukan di semua tempat, di rumah, di sekolah, di jalan, di tempat bermain atau rekreasi, di mal, dan di semua lokasi. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada hari Minggu saja, namun setiap hari, setiap saat, serta ibadah sejati itu ditujukan kepada semua orang. Itu berarti kita harus menjaga setiap sikap, perkataan, dan tindakan kita. Oke anak-anak, sampai pada kesimpulan materi kita hari ini, ibadah yang sejati artinya ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah mempraktikkan cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Jadi, ibadah yang benar adalah menyangkut seluruh hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Setiap kegiatan yang kita lakukan, baik di rumah, sekolah, gereja, tempat bermain, dan tempat yang lainnya, semuanya dilakukan dalam rangka ibadah kepada Tuhan. Itu artinya kita harus menunjukkan sikap yang baik dan sopan, berkata yang benar, tidak menyakiti orang lain, berlaku adil, jujur, benar, selalu memberi diri untuk menolong orang miskin, membantu mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Intinya, melakukan semua perbuatan yang diinginkan oleh Allah. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat, semangat untuk belajar di rumah, semangat bermain, dan semangat untuk berkumpul bersama keluarga. Bye-bye. Nah, sebelum kita menutup, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah yang baik, kami berterima kasih sudah boleh belajar tentang arti ibadah yang sejati. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar seluruh perkataan, pikiran, dan tindakan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.